Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febji Septilioni, NPM 2101021003 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, akan menjelaskan tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam. Pengertian hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan, takrir. Penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Hadis qauliyah yaitu hadis ucapan. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persesuaian atau situasi. Hadis fi'liyah yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya, dan pekerjaannya mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Hadis takririyah yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan. Sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu. Fungsi hadis. Yang pertama, hadis sebagai bayan at-takrir yaitu memperjelas isi Al-Quran. Hadis berfungsi untuk memperjelas isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan menjadi petunjuk umat manusia dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi hadis sebagai bayan at-takrir berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Fungsi yang kedua yaitu bayan at-tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam berikutnya yaitu sebagai bayan at-tafsir atau hadis berfungsi untuk menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum ataupun mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takkid. Yang ketiga, bayan at-tashri, memberikan kepastian hukum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menjelaskan secara general, kemudian diperkuat dan dijelaskan lebih lanjut dalam sebuah hadis. Fungsi yang keempat yaitu bayan nash, mengganti ketentuan terdahulu. Secara etimologi, an-nasakh ini memiliki banyak arti, seperti at-takyir yaitu mengubah, al-itsbal membatalkan, at-tahwil memindahkan, atau ijalah menghilangkan. Para ulama definisikan bayan an-nasakh berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Sejarah kodifikasi hadis. Kodifikasi atau tajwid hadis dalam periode ini dimaksudkan adalah kodifikasi atau tajwid ataupun pembukaan secara resmi yang didasarkan pada perintah kepala negara. Kodifikasi hadis secara resmi terjadi pada penghujung abad 1 Hijriah. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah, ada beberapa faktor
yang melatar belakangi kodifikasi hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Menurut Muhammad Al-Zafzaf, kodifikasi hadis tersebut dilakukan karena yang pertama, para ulama telah tersebar ke berbagai negeri. Dikhawatirkan hadis akan hilang bersama wafatnya mereka, sementara generasi penerus diperkirakan tidak menaruh perhatian terhadap hadis. Yang kedua yaitu banyak berita yang diada-adakan oleh pelaku bid'ah seperti Khawarij, Syiah, dan lain-lain yang berupa hadis-hadis palsu. Instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz tersebut direspon positif oleh ulama Islam pada waktu itu, sehingga berhasil terkumpul catatan-catatan hadis. Kitab-kitab yang mereka susun kebanyakan tidak sampai kepada generasi sekarang. Datanya ditemukan dalam berbagai kitab karya ulama sesudah mereka. Masa kodifikasi dilanjutkan dengan masa seleksi hadis. Yang dimaksudkan dengan masa seleksi atau penyaringan hadis ini adalah masa upaya para mudawin hadis melakukan seleksi secara ketat sebagai kelanjutan upaya para ulama sebelumnya yang telah berhasil melahirkan kitab-kitab tadwin. Nah, masa ini dimulai sekitar akhir abad ke-2 atau awal ke-3 Hijriah atau pada saat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, munculnya periode seleksi ini karena pada periode tadwin belum berhasil dipisahkan antara hadis-hadis yang berasal dari Nabi marfu atau yang berasal dari sahabat mauquf dan yang berasal dari tadwin maktub. Jenis-jenis hadis. Yang pertama, pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas, dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Pengertian hadis mutawatir. Secara etimologi, kata mutawatir berarti mutatabi atau beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan berdasarkan logika atau kebiasaan, mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Hadis ahad. Kata ahad merupakan bentuk plural dari kata wahid. Kata wahid ini berarti satu, jadi kata ahad berarti satuan, yakni angka bilangan dari 1 sampai 9. Menurut istilah, hadis ahad ini berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang atau perorangan atau 2 orang atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat untuk termasukkan ke dalam kategori hadis mutawatir. Artinya, hadis ahad ini adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Pembagian hadis yang kedua dilihat dari segi kualitas. Para ulama ahli hadis ini membagi hadis lihat dari segi kuantitasnya menjadi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih. Nah, menurut Imam Al-Nawawi, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil, lagi dobit, tidak syad dan tidak berilat. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis sahih adalah yang pertama, sanadnya ini bersambung. Yang kedua, perawinya ini bersifat adil. Yang ketiga, perawinya bersifat dobit. Yang keempat, matannya ini tidak syad. Dan yang kelima, matannya ini tidak mengandung ilat. Hadis hasan. Pengertian dari segi bahasa, hasan dari kata al-husnu bermakna al-jamal yang berarti keindahan. Menurut istilah, hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya,
diriwayatkan oleh orang yang adil, tetapi kurang sedikit kedobitannya, tidak ada keganjilan atau syad, dan tidak ada ilat. Hadis doif. Pengertian hadis doif, bagian dari hadis mardud. Dari segi bahasa, doif ini berarti lemah, lawan dari al-qawi yang berarti kuat. Kelemahan hadis doif ini karena sanad dan matannya ini tidak memenuhi kriteria hadis kuat yang diterima sebagian hujah. Dalam istilah hadis doif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis hasan, sebab satu dari beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Dalil yang mendasari hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Dalil hadis dalam salah satu pesan yang disampaikan baginda Rasulullah berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya adalah sabdanya, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Artinya, aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Hadis ini telah menyebutkan bahwa hadis merupakan pegangan hidup setelah Al-Quran dalam menyelesaikan permasalahan dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, khususnya dalam menentukan hukum. Dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang datang dari Rasulullah SAW untuk dijadikan pedoman hidup. Di antaranya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 32. Qul ati'ullaha wa rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Artinya, katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran surat Al-Imran ayat 32. Menolak sunnah atau hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Ingkar sunnah hadis adalah sekelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak sunnah hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Orang yang menolak keberadaan sunnah ataupun hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam disebut munkir al-sunnah. Kelompok ingkar sunnah ini merupakan lawan atau kebalikan dari kelompok besar mayoritas umat Islam yang mengakui sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Al-Syafi'i seperti dikutip oleh Syuhubi Ismail dalam kitab membagi kelompok ingkar sunnah menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah. Yang kedua, golongan yang menolak sunnah kecuali apabila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga yaitu golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Jadi golongan ini hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir atau hadis mutawatir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.